Nah, jadi bisa bayar besok atau kapan gitu ya. Dan fitur ini juga udah jadi favorit sama banyak orang ya. Ya mungkin salah satunya saya juga ya. Nah, karena kemudahannya guys ya, emang mudah sih ya. Nah, kita kan bisa beli barang ya tanpa harus bayar penuh ya saat itu juga. Tapi belakang ini guys, ada kabar yang sangat viral ya. Yaitu adalah fitur Shopee Pay Later yang dinonaktifkan ya. Karena apa? Karena kebijakan internal dari Shopee. Kenapa ya? Oke ya. Jadi yuk kita cari tahu lebih dalam ya. Jadi gini guys ya, ternyata kebijakan internal dari Shopee ini melibatkan beberapa pertimbangan ya. Salah satunya mungkin terkait dengan pengelolaan risiko keuangan atau bahkan untuk meningkatkan layanan mereka secara keseluruh ya. Nah, setiap perusahaan pasti punya alasan tersendiri ya untuk mengambil keputusan ya, termasuk Shopee ya. Nah, buat kita sebagai pengguna, tentunya hal ini bisa jadi mengejutkan ya. Tapi penting banget ya guys ya untuk kita pahami alasan di balik kebijakan ini supaya bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan kita di masa depan ya. Mungkin ini juga ada dampaknya ya buat industri e-commerce ya secara keseluruhan. Jadi kita harus aware aja ya sama perkembangannya, kita mengikuti aja ya. Nah, pengaruhnya jadi gimana pengaruhnya Shopee Pay Later yang dinonaktifkan ya? Nah, pengaruhnya apa pengaruhnya buat kita? Nah, tentu saja ada bakalan kerasa ya. Bakalan ada yang kerasa kehilangan ya karena kenyamanan dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh fitur ini ya. Tapi guys, di sisi lain mungkin ini juga jadi ya, bisa jadi kesempatan ya buat kita untuk belajar lebih bijak ya dalam mengelola keuangan pribadi. Nah, jadi kita bisa memulai mempertimbangkan alternatif lain ya, atau bahkan mengeksplor ya cara lain dalam berbelanja online ya. Jadi kan kalau di Shopee itu nggak ada. Jadi ada metode pembayaran lain ya. Jadi ya memang sih sangat membantu banget ya dengan adanya Shopee Pay Later ini. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, tetap bisa belanja ya dengan metode pembayaran lain ya. Contohnya mungkin Shopee Pay, COD atau pembayaran lewat bank, debit ya, dan mitra ya dan sebagainya. Nah, jadi di sini kita perlu aware ya sama kebijakan dan aturan dari platform yang kita gunakan ya. Ya kadang perubahan bisa jadi terjadi tiba-tiba seperti ini ya. Dan kita harus siap menghadapi dengan kepala dingin ya. Yang pasti ini jadi reminder ya buat kita semua bahwa dunia e-commerce dan keuangan itu dinamis ya. Jadi kita perlu beradaptasi ya, atau adaptif ya dalam menghadapi perubahan ya. Jadi kalau menurut Abang di sini bisa terjadi seperti itu karena apa? Karena di sini mungkin dari teman-teman ada yang pernah mengalami telat membayar dalam menggunakan metode pembayaran ini ya. Salah satunya punya Abang juga ya. Ini jujur Abang ya pernah mengalami hal tersebut karena telat membayar tagihan Shopee Pay Later ya. Nah, oke. Dan mungkin akhir kata dinonaktifkan Shopee Pay Later itu juga bisa memberikan pelajaran yang berharga ya buat kita semua.